Berlatar pada abad ke-19, di Montana, Amerika Serikat. Kisah akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Ishak Broadway, sedang digiring oleh petugas penjara nomor 1 untuk menjalani proses eksekusi mati atas kasus kejahatan besar yang telah dituduhkan terhadapnya. Tepat saat seorang pendeta bernama Jacob meminta pengakuan terakhir Ishak atas dosa-dosanya. Ada seorang pemuda bernama Henry yang tak lain adalah anak kandung dari Ishak, sengaja hadir demi melihat sang ayah untuk terakhir kalinya, sekaligus kali pertama bagi Henry, karena sejak lahir belum pernah melihat wajah sang ayah sama sekali. After you've done it, meskipun kematian sudah di depan mata, Ishak nampak lega setelah meyakinkan Harry jika dirinya tidak bersalah, apalagi setelah ia berjanji akan menemukan pelaku yang telah menjebaknya. Namun di detik-detik menjelang eksekusi muncul seorang pria asing bernama Christopher yang terlihat senang menyaksikan semua kejadian ini. Sambil membawa abu jenazah sang ayah dalam sebuah guci, Henry pergi menempuh perjalanan panjang menuju satu kota terpencil bernama Trinity yang menurut mendiang ibunya dulu, orang yang bertanggung jawab atas penderitaan sang ayah adalah seseorang bernama Saul Butler yang menjabat sebagai kepala serif di kota tersebut. Dalam perjalanan yang masih jauh, Henry melipir ke sebuah warteg dan secara kebetulan bertemu dengan Christopher. Entah siapa dan apa hubungan Christopher dengan Ishak dulu, tapi ia nampak begitu peduli terhadap keselamatan Henry. Hal itu terbukti saat Chris memberikannya sebuah pistol untuk jaga-jaga selama dalam perjalanan nanti. Dan inilah kota Trinity yang dimaksud, sebuah kota kecil dengan mayoritas dihuni oleh para pekerja tambang, di mana suasana keras dan liar tergambar dengan berdirinya sebuah bar, sekaligus tempat mangkal para wanita penghibur. Namun, selain kedua bangunan tersebut, di sini juga sudah terdapat kantor serif sebagai fasilitas hukum dan ketertiban, termasuk sebuah gereja ikonik yang mewakili sisi religius penduduknya. Beliau bernama Dov, seorang serif jujur dan baik hati yang menjaga kota kecil ini tetap aman. Tanpa berkenalan terlebih dahulu, Henry Sekenyon Kanyong mengikutinya ke dalam gereja sambil menodongkan pistol tanpa sadar jika orang yang ada di hadapannya bukanlah Saul Butler. Sehingga, ya dengan mudah, Dov membalikkan keadaan dan menggiring Henry keluar untuk diperlihatkan dengan Saul Better yang kini hanya tinggal nama. Sontak kejadian ini memancing reaksi tokoh setempat bernama Gideon yang merasa tak enak melihat kelakuan si Henry ini. Namun alih-alih menangkapnya, Dov yang baik hati memaafkan kesalahan Henry dan meminta semua warga untuk bubar. Back to here. Tak hanya memaafkan, Dov juga mentraktir Henry makan sepuasnya di warteg sambil mengobrol. Melihat Henry yang masih polos, Dov menyarankan agar ia lebih baik segera pulang ke kampung halaman. Bukan apa-apa, Dov hanya ingin hal-hal buruk terjadi kepadanya selama berada di sini. Dan, untuk malam ini, Dov meminta salah satu pelayan untuk memberinya kamar penginapan. Sedikit informasi tentang si Dov ini, beliau merupakan pendatang dari Irlandia dan bertugas menggantikan Sheriff Butler. Sementara Gideon adalah ketua pekerja tambang sekaligus sempat jadi pendukung fanatik Butler. Dengan fakta bahwa kematiannya masih menjadi misteri, Gideon meminta Dov menangkap seorang wanita koboi sesuai seri-seri yang diberikan. Karena menurut desis-desis di masyarakat, wanita itu adalah pelaku pembunuhan si Butler. You should just depute me. You can't find anyone. Sebagai sheriff yang bijak, Dov tidak serta-merta terpengaruh oleh asumsi dari Gideon tanpa ada bukti yang jelas. Sehingga atas dasar itulah, ia langsung memastikannya dengan mendatangi sebuah bukit bernama Strawberry Creek yang diduga menjadi tempat tinggal si cowboy saat ini. Dan inilah sosok wanita cowboy yang Gideon maksud. Ia bernama, kita panggil saja Yuli, demi mendapat titik terang dari permasalahan yang melibatkan namanya. Dov bahkan menghabiskan waktu sampai larut malam, yang pada intinya Yuli dengan tegas menolak keras atas tuduhan Gideon tersebut. Karena faktanya justru Sheriff Butler dan anak buahnya lah yang telah membunuh kedua orang tua Yuli di masa lalu. Di saat yang sama di dalam bar, Henry mencoba untuk tampil jantan walau hanya modal traktiran dari Dov di sana, ia digoda oleh seorang wanita penghibur bernama Julia. Ini parasnya. Namun hal itu tidak berlangsung lama,
setelah kemunculan kelompok preman. Reese yang dipimpin oleh seorang ketua bernama Asa dan adiknya, yaitu Red, ini bebangusnya di mereka. Sakyong konyong mengejek Henry karena guci jenazah yang selalu dibawanya. Karena keadaan di luar tidak kondusif, Julia membawa Henry masuk ke salah satu kamar dan melanjutkan acara ngobrol-ngobrolnya. Namun hal tidak diduga terjadi saat Asa menerobos masuk dan memperingatkan Julia agar tidak berkomunikasi dengan orang asing. Merasa itu bukan urusannya, Julia nekat menodongkan pistol dan meminta Asa segera pergi. Tetapi melihat Julia tewas ditembak, Harry mengambil pistol pemberian Christopher dan langsung menembak Asa hingga jatuh dari lantai 2. Disusul dengan Henry yang juga ikut turun dan segera pergi dari sana. Tepat saat Red keluar dan menemukan sang kakak, sang kakak sudah tewas bersimbah darah. Dengan cepat, Red melakukan pencarian dan menemukan Henry sedang bersembunyi di kandang kuda menggunakan garput tanah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Henry berusaha menikam perutnya, meski hal itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa. Yang ada justru malah Henry lah yang harus dibuat terpojok saat Ren berhasil memeting kepalanya ke dalam lumpur. Sampai akhirnya, entah apa alasan Chris terus membantunya, Henry langsung dibawa pergi sebelum ada orang lain menemukan mereka. Dan, karena Dobe masih belum pulang dari gunung, Sarah sebagai istri harus pergi ke kota untuk mewakilinya. Demon Gideon, yang sejak awal kurang respek dengan Sidap ini pun, meluapkan kekesalannya terhadap Sarah. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Setelah Sarah pergi dan menemui Rachel, alias istrinya si Asa, yang saat ini sedang hamil tua, untuk mencoba menenangkannya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sebelum melanjutkan perjalanan, Chris membawa Henry ke sungai untuk membersihkan diri pasca perkelahian semalam. Disinilah Christopher jujur tentang siapa ia sebenarnya. Jauh sebelum Henry dewasa, ia adalah sahabat dekat Ishak saat mereka bekerja sebagai penambang emas. Menurut pengakuannya, Ishak telah berkhianat dan menyembunyikan emas yang sempat mereka curi bersama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kebaikan Christopher selama ini hanya untuk mendapatkan petunjuk tentang titik lokasi keberadaan harta karun emas tersebut. Do you know, Henry pun dibawa menuju sebuah lokasi bekas tambang yang ternyata sudah ada pendeta Jacob di sana. Atau lebih tepatnya pendeta palsu, karena di balik gelar mulianya tersebut, tujuan utama beliau adalah untuk mendapatkan keuntungan besar. Seperti yang sudah Christopher janjikan, jika dirinya berhasil membuat Ishak jujur tentang di mana lokasi harta karunnya berada. Kembali ke Trinity, saat Top sedang memeriksa para korban tewas di tempat kejadian perkara pasca kejadian semalam. Hingga tak lama ia didatangi oleh Gideon yang melaporkan jika semua ini adalah ulah si Henry. Bahkan, Gideon mengancam jika dirinya tidak akan tinggal diam untuk memburu dan menghabisi Henry secepatnya. Yakin jika Henry sedang dalam bahaya, Do pun berpamitan kepada Sarah untuk segera mencari keberadaannya. Beruntung dalam perjalanan, Doi bertemu dengan Yuli yang kebetulan sempat melihat Henry pergi bersama Christopher, sehingga Dove dengan cepat mengikuti jejak mereka yang ternyata menuju ke sebuah tambang tua dengan Henry yang terlihat sudah berada di sana. Dan, ya terjadilah baku tembak antara Dove dan Jacob Chase yang memang sengaja menjebaknya untuk datang kemari, di mana hal tak terduga terjadi saat Yuli ternyata dayam-dayam mengikuti Dape dan membantunya melawan pasukan si Jacob. Sementara, Yuli fokus dari arah belakang, Dove harus terlibat pertarungan sengit dengan Jacob, yang berhasil membuatnya terpojok. Tetapi Jacob pun tewas setelah Henry menembaknya dari belakang. Sementara untuk Christopher, ia memilih mundur, karena sudah tak memiliki pasukan lagi. Sedangkan Henry akhirnya berhasil pulang ke Trinity, dan langsung mengamankan diri di kandang kuda dekat rumah Dove. Disinilah Dove akhirnya jujur, bahwasanya rumah dinas yang ia dan Sarah tinggali saat ini adalah bekas peninggalan mendiang ayah Henry saat dulu masih bertugas di Trinity. Mendengar hal itu, Henry langsung teringat dengan Christopher dan harta karun ayahnya yang disembunyikan di Trinity ini. Jika memang rumah ini sudah dibangun sejak lama, besar kemungkinan Ishak telah menyembunyikannya di sini. Dove yang baru mengetahui hal ini pun akhirnya memberitahu jika sebelum dirinya dipindah tugaskan, Butler sudah berkali-kali merenovasi tempat ini. Entah karena alasan apa, sehingga ia menyimpulkan
jika Butler sengaja melakukan itu untuk mencari keberadaan harta karun emasnya, kenapa Paulus? Di saat yang sama, Christopher juga baru tiba di Trinity dan langsung masuk ke bar, tepat saat Gideon dan pasukannya ada di sana, menggunakan kelihayannya dalam memanipulasi seseorang. Christopher sengaja membuat pengalihan dengan membocorkan keberadaan Yuli di Bukit Tambang dan membantu Henry melakukan pelarian. Gideon yang sudah lama mengincar mereka pun langsung mengerahkan pasukannya untuk melakukan pencarian tepat saat Doyobi tiba di sana untuk melakukan olah tempat kejadian perkara kematian Asa. Come on, panjang. Mengetahui Christopher dengan sengaja membocorkan keberadaan Yuli, Dove membatalkan acaranya dan langsung pergi ke bukit untuk menyelamatkan Yuli, tanpa sadar jika situasi ini langsung dimanfaatkan oleh Chris untuk mendatangi Sarah yang sedang sendirian. Dan sekali lagi, dengan kelihayannya dalam memanipulasi seseorang, Sarah pun mempersilakan Chris masuk dan mulai membahas tentang silsilah rumah ini. Namun, karena tak kunjung mendapat titik temu, Chris yang sudah mulai habis kesabaran pun nekat akan menghabisi Sarah dengan sebuah pisau cukur. Tetapi berkat tembakan menggertak yang Henry layangkan dari luar, Chris akhirnya keluar dan tidak jadi melakukannya. Henry tahu betul jika kedatangan Chris kemari adalah untuk mencari informasi tentang harta karun emasnya. Henry juga mengatakan bahwa Sheriff Butler tidak pernah menemukannya di rumah ini, karena jika memang benar adanya, tentu Butler sudah berhasil menemukannya duluan. Where are you going? Masih di hari yang sama, DOF akhirnya terlebih dahulu tiba di bukit dan memperingatkan Yuli untuk segera pergi. Setelah semua yang mereka lalui, Yuli memilih tetap tinggal dan akan melakukan perlawanan. Tak lama, muncullah Gideon dan pasukan yang mendesak Yuli untuk menyerahkan diri atas tuduhan kematian Sheriff Butler dan Pendeta Jacob, di mana Dove langsung menjelaskan jika dirinya lah pelaku atas semua tuduhan tersebut. Padahal jelas-jelas itu hanya sebuah pengalihan karena, kembali terjadi baku tembak antara Yuli dan pasukan Gideon yang kali ini memakan lebih banyak korban. Bahkan Yuli mengalami luka parah setelah terkena beberapa tembakan di bagian perut. Tak terkecuali putra tunggal Gideon sendiri yang harus tewas karena kehabisan darah tepat saat Top membawa Yuli meninggalkan bukit ini. Sementara Sarah mengobati luka Yuli, Dove, dan Henry fokus mempersiapkan taming dengan peralatan seadanya kalau Gideon kembali dengan membawa pasukan lebih banyak. Dan benar saja, di saat yang sama, di dalam bar, Gideon mulai mengumpulkan pasukan untuk melakukan penyerangan, termasuk Christopher yang juga ikut membantu dalam membuat perencanaan. Chris yakin jika saat ini Dove, Sato, dan yang lain akan bersembunyi di rumah dinasnya, karena tadi siang dirinya juga bertemu dengan Henry saat sedang mendatangi Sarah di sana. Tak langsung ikut bersama rombongan, Christopher kembali ke dalam dan menghampiri si bartender yang ternyata tahu banyak hal tentang mendiang Ishak. Menurut rumor yang beredar, jauh sebelum Ishak difitnah sampai dihukum mati, beliau adalah sheriff baik yang sangat dihormati dan jujur. Tak hanya ramah pada semua warga, Ishak juga telah membangun hampir semua fasilitas umum di kota ini, termasuk gereja megah, tempat Ishak menghabiskan lebih banyak waktu di sana. Curiga jika emasnya disembunyikan di dalam gereja, Chris yang tak ingin informasi penting ini jatuh ke tangan orang lain pun langsung menembak si bartender hingga tewas dan duduk sejenak sambil melanjutkan makan-makannya. Singkat cerita, sore menjelang malam pun tiba. Terlihat pasukan Gideon sudah mengepung seluruh rumah dan langsung melakukan penyerangan. Sementara di dalam, Dove yang sudah merasa cukup dengan persiapannya pun segera mengambil angkang-angkang untuk melakukan perlawanan. Dan inilah yang terjadi. Tak hanya Dove dan Henry saja, Sarah dan Yuli yang sudah siuman pun langsung membantu dalam baku tembak yang terjadi. Namun, nasib apes harus menimpa Henry saat dirinya berhasil ditangkap dan diseret keluar untuk dihabisi. Melihat Henry dibawa ke kandang kuda, Dove segera naik untuk keluar dari atas loteng. Tetapi sementara, Doi masih sibuk adu jotos dengan si penjahat. Kita akan dibawa ke kandang kuda saat Henry sudah diikat, tergantung sambil disiksa habis-habisan oleh Red dan anak. Tak hanya membawa misi balas dendam, mereka juga mulai terobsesi dengan emas milik Ishak
dan memaksa Henry buka mulut tentang keberadaannya. Tapi apa yang terjadi? Ya, salah satu anak buah yang sering mendapat penindasan dari Red nekat menembaknya dan memilih untuk memihak pada Henry. Selesai menghabisi Red dan pasukannya, kita akan dibawa ke rumah saat Sarah dan Yuli juga berhasil memukul mundur pasukan Gideon. Disusul dengan Dov yang juga berhasil mengalahkan si penjahat, tepat saat penjahat lain muncul dari belakang. Tersisa Gideon dan satu asistennya yang tidak bisa apa-apa. Dov meminta Gideon segera menghentikan aksi gilanya. Dengan fakta bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Gideon tetap ngotot dengan pendiriannya untuk menghabisi Henry dan Yuli dalam posisi terbojok seperti ini. Hingga Tom. Setelah Gideon dan semua pasukan habis terbunuh, Dov dan Henry segera menggeledah seluruh kota dan menemukan Christopher di gereja baru selesai melakukan penggalian. Di sini Chris akhirnya jujur bahwa dialah orang yang sudah menjebak Ishak selama ini gara-gara sakit hati karena Ishak tidak membagi emasnya. Padahal faktanya Ishak sengaja mengubur semua emas di gereja ini bukan untuk memperkaya diri, melainkan sebagai aset cadangan untuk kesejahteraan kota Trinity di masa depan. Meski Henry sempat tertembak di bagian kaki, Dov akhirnya berhasil mengakhiri semua ini dengan Chris yang tewas karena luka tembak di dadanya. Beberapa meter meninggalkan gereja, ternyata Christopher masih hidup dan meratapi tumpukan emasnya sesaat setelah ia benar-benar mati karena kehabisan darah. Setelah semuanya selesai, kini Dab secara resmi mengangkat Henry sebagai sheriff di kota Trinity dan memberikan sebuah rencana penghargaan. Sebelum melakukan tugasnya, Henry menyempatkan diri pergi ke sungai untuk menabur abu. Jenazah mendiang sang ayah ditemani oleh Yuli yang kini akan menjadi asisten pribadinya.